Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum ala taqwallahi faqad faza man taqwa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama kita ini, agama Islam, itu termasuk salah satu agama besar di dunia ini. Dan perkembangannya saya rasa relatif menggembirakan. Jadi kita dengarkan di berbagai media bahwa pertumbuhan dan perkembangan Islam ini semoga kedepannya juga semakin mencerahkan kita semuanya. Apa yang menyebabkan? Tentu saja tidak bisa diterangkan panjang lebar dalam kesempatan yang cuma pendek waktunya. Sesuatu kalau tidak punya kekuatan itu susah untuk bisa dipublikasikan dan dipromosikan. Jadi persaingan di berbagai bidang kehidupan manusia itu selalu ada, termasuk persaingan dalam mendakwahkan Islam, mendakwahkan agama, termasuk di dalamnya adalah mendakwahkan Islam. Nah, menurut saya agama kita ini punya kekuatan. Kekuatan yang pertama terletak pada konsep siapa yang dituhankan. Karena agama itu harus ada konsep tentang Tuhan. Nah, bagi kita yang dituhankan adalah Allah. Maaf, saya pakai istilah Tuhan supaya gampang, lebih familiar dari yang lain. Jadi bagi kita Allah itu yang kita ilahkan satu-satunya, itu tidak bisa diimajinasikan dalam bentuk begini, tidak bisa digambarkan realitasnya di dunia itu seperti begini, tidak bisa. Dan itu sebuah keunggulan konsep tentang Tuhan yang seperti begitu. Tidak bisa dilacak asal-usulnya, tidak bisa ditulis riwayat hidupnya, tapi semua alam ini tergantung, terkoneksi dengan Tuhan. Kalau jenengan perbandingan, saya termasuk nama agama orang lain, mungkin agama di luar Islam itu agamanya Tuhannya bisa diwujudkan dalam bentuk begini, diimajinasikan dalam bentuk begini. Tapi di Islam tidak. Ini satu. Dua, kekuatan Islam itu terletak pada siapa yang membawa agama. Jadi agama itu harus ada asal-usulnya dari mana, yang membawa siapa. Bagi kita yang membawa adalah Nabi kita Muhammad SAW. Di sejarah dunia, baik yang Muslim maupun non-Muslim, itu tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan bahwa di dunia ini pernah ada orang yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup zaman tahun sekian di situasinya seperti begitu. Tapi sekarang dahulu-dahulunya Nabi itu sudah terdokumentasi dengan cukup rapi menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia. Hadis-hadisnya itu dipelajari tidak ada henti-hentinya. Rasanya umur kita itu kita habiskan untuk mempelajari dahulu-dahulunya Nabi, itu kita belum paham apa yang dimaksudkan itu, tapi umur kita mungkin sudah habis. Jangan tebal, habis itu saja. Kita sudah tebal, jangan gitu, sudah habis. Nah, yang ketiga, kekuatan Islam itu terletak pada kitab sucinya. Dalam persaingan agama-agama besar, itu tidak menutup kemungkinan semua kitab suci itu akan dibuka, dipelajari dalam berbagai pendekatan tentang kitab suci. Tapi
Tapi kita sebagai orang Islam itu tidak usah khawatir tentang Al-Quran. Ada ungkapan yang sudah saya sebutkan di setiap kajian tauhid itu, Al-Quran Arabiyyun lughatan wa Alamiyyun makna. Bahwa Al-Quran itu bahasanya saja bahasa Arab, tapi maknanya sangat universal, macam-macam. Ya, Al-Quran itu bukan buku ilmiah, tapi di atas Quran bisa dikembangkan teori-teori ilmu pengetahuan. Contoh, banyak contoh. Proses kejadian manusia dalam rahim ibu. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Di ayat yang lain lebih jelas lagi. Allah yang menciptakan kalian dalam perut ibu kalian, ya, dalam satu bentuk kejadian berubah menjadi bentuk kejadian yang lain dalam 3 kegelapan. Dunia keilmuan bidang kedokteran, terutama objek, belum bicara apa-apa tentang proses kejadian manusia. Tapi Al-Quran seolah-olah di lereng gunung itu Nabi Muhammad menerima wahyu seperti itu. Jadi khalqan min ba'di khalqin, satu bentuk kejadian berubah menjadi bentuk kejadian yang lain, itu pembelahan sel, kata adik-adik kita yang mulia. Jadi sehari jadi ini, satu pekan jadi ini, satu bulan jadi ini, kemudian 2 bulan jadi ini, 65 tahun jadi seperti yang di depan saya ini semua. Ya, dari mana itu Nabi Muhammad? Itulah sehingga semoga saya tidak salah, Maurice Bucaille itu masuk Islam karena proses tahu kejadian manusia di dalam rahim, dalam perut ibu. Saya berkuliah semester-semester, ya, menghabiskan biaya banyak, di wisuda dapat ijazah asli itu tidak. Betul ya? Itu tidak ngerti. Tapi Muhammad dari mana? Abad sekian sudah punya konsep tentang proses kejadian manusia di dalam rahim. Itulah kemudian dia bersyahadat bahwa ini bukan ciptaan Muhammad, bukan buatan Muhammad. Tahun 80-an saya sudah pernah sampaikan di sini, ada buku yang ditulis oleh Maurice Bucaille, karena Maurice Bucaille itu pernah diundang di Muktamar Muhammadiyah tahun 1986 di Solo. Ya, waktu penetapan Asis Tunggal Pancasila. Kebetulan saya ikut dan saya ikut mendengarkan ceramahnya 1986. Saya masih muda waktu itu, ya. Begitu. Nah itu, ya. Masuk Islam, dia menceritakan masuk Islamnya faktor itu salah satunya. Ada buku yang populer bahkan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Quran, Bible, dan Sains Modern. Jadi adik-adik jangan berhenti belajar Quran dari banyak aspeknya. Yang mudah-mudahan besok anak cucu kita itu mahir di dalam menggali nilai-nilai Islam yang Al-Quran. Yang keempat, ya, kekuatan Islam itu terletak pada syariatnya. Jadi kata orang Jawa, walau mali ijamah, itu Islam masih tetap dari aspek syariatnya termasuk puasa, tidak ada yang perlu diragukan. Sepertinya sesulit apapun orang itu melakukan syariat Islam, ya, tidak membahayakan kehidupan pribadi dan keluarganya. Tetapi sedikit pun orang melanggar dari syariat Islam itu kemudian bisa menimbulkan dampak yang luar biasa negatifnya. Paling gampang kalau dalam konteks berpuasa, tidak ada orang puasa itu yang kemudian karena 1 bulan penuh 30 hari itu mati karena puasa, itu tidak ada. Mungkin keluarga itu ada mati keluarga. Ini Islam, ya, agama kita ini. Nah, kalau begitu nilai tawarnya agama Islam itu menjanjikan untuk dipromosikan. Jawabannya iya. Masih ada waktu? Ini tulisannya 10 menit. Nah, sekarang ada ungkapan bagus buat panjenengan dan saya. Kalau nilai Islam sudah saya sebutkan tadi secara sederhana, maka berikutnya ada ungkapan, ada yang menyebut ini dari Sayyidina Ali. Al-haqqu bila nidhamin yahtibul batilu binidhamin. Sesuatu materi, konsep yang baik dan benar, materi yang baik, barang benda yang baik,
pikiran yang bagus kalau tidak dikemas dengan cara yang baik itu bisa dikalahkan dengan sesuatu yang batil yang tidak baik, tapi yang batil yang tidak baik itu dikemas dengan baik. Betul kan? Oh, kalau begitu Islam ini harus ditampakkan oleh pengikut-pengikutnya sehingga bisa ada daya tariknya yang luar biasa. Siapanya? Iya. Harus ditampilkan dengan begitu. Dakwah itu sesuatu yang cukup bagus, tapi kalau tidak dikemas dengan baik, tidak menarik, situasi ini itu dan bahkan bahasanya jangan harap ada daya tariknya. Tapi kalau ungkapan yang tidak baik, tapi kemudian orang yang tidak baik, pikiran yang tidak baik, kalau dikemas dengan cara yang bagus di tempat yang indah, tidak menutup kemungkinan menjadi daya tarik yang luar biasa. Kalau jenengan belum terangsang berpikir, saya kasih contoh. Apa ada di masyarakat orang tidak baik dicitrakan menjadi orang baik, merakyat, sederhana dan sebagainya, lalu masyarakat bisa tertipu? Ada nggak begitu ya? Nah, kalau begini terangsang semuanya. Terangsang berpikir maksudnya. Ini bukan siapa-siapa, tapi pedomannya dari Sayyidina Ali ini betul. Nah, jadi kalau ada pikiran baik tapi tidak dikemas dengan baik, dakwah itu sesuatu yang bagus tapi tidak dikemas dengan baik, tidak ditampilkan dengan indah, maka tidak jadi bagus. Nah disitulah adik-adik ini lebih canggih, lebih terampil membuat konten-konten dakwah daripada bapak-bapak yang seumur dengan saya. Betul ya? Ya. Harus diakui. Jadi tolong adik-adik bisa membuat begitu untuk dakwah. Nah itu. Jadi tergantung kita mengemas Islam itu dalam bentuk bagaimana, kajian itu dalam bentuk yang bagaimana, ya. Semakin indah, semakin bagus itu akan semakin ada daya tariknya. Nah sekarang saya lanjutkan 5 menit berikutnya. Konsep dakwah ini saya ibarat orang mau lewat itu agak nerobos ya. Di Indonesia ini ada organisasi besar yang usianya sudah 113. Termasuk organisasi besar itu kita bernaung di dalamnya. Namanya Muhammadiyah. Saya tidak Muhammadiyah Ustaz, tapi saya ini simpatisan. Silakan aja, gak apa-apa. Saya tidak Muhammadiyah, tapi saya ingin dibina di masjid-masjidnya Muhammadiyah. Boleh Pak? Boleh. Itu sudah terbuka sekarang, gak ada masalah. Organisasi sah dan boleh berkiprah di dalam masyarakat bangsa dan negara. Nah, mengapa saya langsung terobos ke situ? Nah, sekarang saya ulangi ke belakang dulu. Kalau jenengan dan saya itu mengikuti pola pembinaan yang dilakukan oleh Nabi, dakwah itu dimulai dengan meletakkan akidah, tauhid. Mohon maaf, ini bukan karena saya mengajar, banyak orang lain lebih alim dari saya. Jadi Nabi meletakkan dasar yang jelas benar bahwa diletakkan di tauhid tadi. Maka organisasi yang saya sebut tadi relatif tidak ada masalah secara nasional dalam proses perjalanannya, termasuk kemudian amal usahanya semakin hari semakin berkembang, tidak bisa dibendung, ya. Pemikiran-pemikiran tokoh-tokohnya berkaitan dengan Islam mengajak umat bangsa dan negara ini menjadi maju, itu salah satunya adalah didasarkan pada akidah tauhid. Muktamar di Solo itu membuat gagasan Islam berkemajuan. Jangan salah paham bapak-bapak, ibu-ibu, Islam berkemajuan itu kata-kata berkemajuan itu tidak dibatasi oleh teritorial, kewilayahan. Berkemajuan itu tidak dibatasi oleh zaman tertentu. Tapi berkemajuan itu adalah watak, sehingga siapa yang berislam dengan tepat dan benar, maka orang itu dijamin akan ada berkemajuan. Individu kalau memahami Islam dengan tepat dan benar, maka punya pola pikir yang berkemajuan dan seterusnya. Yang digagas di Solo tadi, muktamar terakhir, itu salah satunya adalah al-mabniyu ala tauhid, didasarkan pada prinsip-prinsip bertauhid. Nah, itulah karena didasarkan pada prinsip-prinsip bertauhid itulah kemudian masyarakat yang ada di dalam organisasi tadi relatif berkembang, relatif tidak ada masalah yang signifikan secara nasional. Ya.
Jadi begitu. Nah yang kedua kata Nabi, kalau sudah berkaitan meletakkan dasar itu dengan tauhid tadi, jadi kalau saya baca hadisnya itu mungkin terlalu lama nanti ya, dibaca apa enggak? Hah? Ya dibaca saja. Itu Nabi memanggil sahabatnya yang namanya Mu'ad bin Jabal, ya. Lalu dipanggil Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahli kitab falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah fa innahum atawka lidzalika fa'alimhum anna Allah farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah fa innahum atawka lidzalika fa'alimhum anna Allah farada 'alaihim sadaqatan tukhadhu min aghniyahim wa turaddu 'ala fuqara'ihim ya fa innahum atawka lidzalika wa iyya wa qara'ina amwalihim ittaqi da'watal madlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun. Rawahu Bukhari Muslim. Hadisnya sudah saya baca. Apa maksudnya? Jadi Nabi itu memerintahkan sahabat Mu'ad untuk ekspansi dakwah keluar. Ya. Lalu kata perintahnya Nabi tadi, letakkan dasar pertama adalah tauhid. Kalau mereka sudah mandek, baru yang kedua tadi, sholat. Nah sekarang saya tanya, apa dijamin sholatnya baik, tepat, benar dan sebagainya jika akidah tauhidnya baik? Kalau nggak ada yang menjawab, saya sendiri yang menjawab. Iya, pasti. Ya, kalau masih campak-campik, kalau dibilangin dalil, itu masih akidahnya belum bagus. Maka di dalam ayat Al-Quran diterangkan salah satu indikator orang yang disebut munafik, idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalilan. Orang munafik itu ketika mendirikan sholat, melakukan sholat itu bermalas-malasan dan tidak lain hanya kepingin riya dilihat orang. Munafik, betul Pak ya? Sekarang saya tanya, dari 5 waktu sholat yang dilakukan diwajibkan Allah kepada kita, itu kira-kira yang kadang-kadang berat dan bermalas-malasan, itu yang mana? Nah berarti saat itu, halo, saya ulangi, kepancing kan? Tadi kan saya katakan orang munafik idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mendirikan sholat itu bermalas-malasan, betul Pak ya? Lalu saya tanya kepada diri saya dan kita semuanya, lalu umat Islam sekarang ini kira-kira dari 5 waktu sholat yang diperintahkan, yang kira-kira didirikan dengan malas-malasan yang mana? Berarti saat itu mestinya jawabnya gimana? Oh tidak ada Pak Ustaz, semuanya enak dilakukan, betul Pak ya? Nah, tapi kalau subuh yang paling berat itu malas memangnya, berarti saat itu itu namanya telmi, telah mikir. Itu di situ ya. Nabi meletakkan dasar tauhid, baru sholat. Yang ketiga adalah sedekah. Sedekah ini mengelola apa? Mengelola uang, mengelola orang, mengelola tambang. Jawabannya mengelola uang. Pasti transparan, jujur. Kalau akidah tauhidnya baik, bisa dipertanggungjawabkan. Inilah yang saya katakan, organisasi besar tadi yang sudah berumur 113 tahun relatif, mohon maaf ini bukan klaim superioritas paling benar, tidak ya, mudah-mudahan tidak salah paham. Saya juga tidak fanatik ya, tapi saya mendukung karena saya ada di dalamnya itu relatif tidak ada masalah. Pengelolaan keuangan relatif transparan dan berkembang terus. Mengapa? Ada akidah tauhidnya yang bagus. Tidak pernah ada rebutan seperti begitu ya. Nah itu. Kemudian yang keempat kata Nabi ya, wa iyya wa qara'ima amwalihim. Berikan hak ekonominya rakyat. Coba, ini zaman kapan? 1400 tahun yang lalu apakah sudah ada konsep negara modern seperti sekarang? Pembagian kekuasaan legislatif, yudikatif, eksekutif saat itu belum. Tapi Nabi sudah meletakkan dasar diantaranya adalah hak ekonominya rakyat berikan, jangan dirampas. Berarti kalau merampas hak ekonominya rakyat akan timbul kegaduhan nggak di tengah-tengah masyarakat? Ya, bukan
tidak boleh, tapi akan menimbulkan kegaduhan. Ini Nabi kita itu punya konsep seperti itu. Nah yang terakhir, kita pada madlum, takutlah terhadap doanya orang yang diperlakukan tidak adil, kezaliman. Kenapa? Fa'innahu laisa bainaha wa bainallah hijabun. Doa antara dia dengan Allah itu tidak ada batas. Jadi dengan dan saya sebagai pendukung agama Islam, sebagai penyeru dakwah, maka kekuatan Islam itu kita terangkan kepada banyak publik, kepada banyak masyarakat, dan kemaslah dakwah itu dengan sebaik-baik. Mulailah dengan akidah yang betul, maka tidak ada alasan untuk tidak menerima Islam kecuali hanya satu, tinggal hidayahnya Allah saja. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya. Kata Allah wa yakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.